kalau kita memperhatikan beberapa video di YouTube, itu banyak sekali ya ustadz atau ulama yang disadari atau tidak sebenarnya mereka sudah menjadi seorang zindik. Jadi sesungguhnya zindik, kaum zindik itu ya musuh, salah satu musuh terbesar Islam ya. Jadi musuh dalam selimut sebetulnya ya. Islam yang memusuhi Islam. Seperti Ar-Razi Hasim ya, Ar-Razi Hasim pernah menafsirkan surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidun Majid. Para pemirsa yang berbahagia dan dirahmati Allah, bertemu kembali dengan saya. Para pemirsa, pada kesempatan kali ini saya kembali ingin melanjutkan pembahasan terkait dengan istilah zindik atau masalah zindik. Karena kalau kita memperhatikan beberapa video di YouTube, itu banyak sekali ya ustadz atau ulama yang disadari atau tidak sebenarnya mereka sudah menjadi seorang zindik ya gitu loh. Seorang zindik atau dari kaum zindik. Nah, zindik itu adalah, kalau versinya Rasulullah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, beliau mengatakan barang siapa yang memahami atau menafsirkan nas-nas agama dengan kemauannya sendiri, maka ia termasuk golongan zindik. Zindik itu kalau dari segi bahasa ya, jamaknya zanadika. Secara bahasa artinya itu kotoran yang membahayakan. Tapi kalau dalam konteks syariat, itu paling tidak ada 3 pengertian zindik itu. Yang pertama adalah golongan atau orang yang membuat penyimpangan dalam menafsirkan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang pertama. Kedua, bisa juga diartikan sebagai orang yang anti agama Islam. Anti agama, karena apa yang dilakukannya dalam bentuk penyimpangan dalam menafsirkan nas-nas agama itu merusak agama Islam tentunya ya, terutama dalam konteks akidahnya, sehingga orang bisa salah paham terus dengan Islam ini, salah paham terus dengan iman Islam, bisa sesat gitu ya. Jadi dia termasuk anti agama atau anti Islam. Juga dapat diartikan adalah orang yang secara lahiriah dia Islam tulen. Kelihatan banget Islamnya, tapi sebenarnya batinnya kafir gitu. Ya. Jadi serius ini. Sifat atau pengertian zindik ini serius banget. Jadi sesungguhnya zindik, kaum zindik itu ya musuh, salah satu musuh terbesar Islam ya. Jadi musuh dalam selimut sebetulnya ya. Islam yang memusuhi Islam ya, dia kerjanya begitu, menafsirkan, mentakwilkan nas-nas Al-Quran ya sesuai akal pikirannya aja, sesuai dengan nafsunya aja, dan yang sesuai dengan kepentingannya gitu. Jadi semaunya lah ya, tidak mengikuti norma-norma penafsiran yang benar ya. Karena menafsirkan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah itu nggak bisa sembarangan ya, semua harus dirujuk, nggak bisa sembrono, nggak boleh semaunya. Berbeda kalau salah tafsir ya, berbeda. Ini sengaja menyalahartikan ya. Kita ambil contoh deh, seperti Ar-Razi Hasim ya, Ar-Razi Hasim pernah menafsirkan surat Al-Ikhlas. Dia mengatakan bahwa kata ahad ya, ahad di situ adalah Ahmad. Ahmad dimaksud adalah Muhammad. Kan secara nggak langsung
memberi pemahaman bahwa yang ahad itu adalah Muhammad, kan itu. Ini bentuk-bentuk penafsiran yang menyimpang. Nyimpangnya kerasa gitu loh, aneh. Kerasa banget nyimpangnya gitu. Bukan salah tafsir, bukan. Ini sengaja menyimpangkan penafsiran yang sebenarnya gitu. Itu contoh. Ada beberapa lagi ulama yang kalau kita tonton ya banyak semaunya menafsirkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, manusia pertama berdasarkan sejarah yang dieksekusi mati karena zindiknya itu adalah Ja'ad bin Dirham di sekitar abad kedua Hijriah. Ja'ad bin Dirham. Dan golongan zindik ini sebelum Islam sudah ada memang. Golongan-golongan yang cenderung menafsirkan nas-nas agamanya ya semaunya aja. Jadi tidak hanya ada di kalangan Islam, di semua agama ada. Kelompok zindik namanya. Yang menafsirkan, kalau Islam kan menafsirkan Quran dan As-Sunnah semaunya. Sehingga melenceng jauh dari yang sebenarnya gitu. Nah, jadi kita diharapkan dapat mencermati dengan secermat-cermatnya ketika mendengarkan, menonton tausiah-tausiah dari beberapa ustadz, itu nanti kelihatan tuh ini zindik apa bukan gitu. Jadi jangan terjebak kepada tampilan fisik. Kalau tampilan nggak salah-salah, nggak salah-salah, Islam tulen pokoknya deh, kan gitu. Tapi sebenarnya hatinya kafir. Nah, cuma karena hati kita nggak ngelihat, hanya terlihat dari cara dia menafsirkan, mentakwilkan, tidak mengikuti norma-norma yang sebenarnya, dia semaunya, tafsir bebas gitu kan itu, disesuaikan dengan kepentingannya, kepentingan pribadinya maupun kepentingan kelompoknya kan gitu. Yang paling gampang melihatnya adalah ketika seseorang ustadz atau ulama membuat satu penafsiran terus dihujani kritik, nah itu udah tanda itu. Kritiknya bertubi-tubi, ya itu udah tanda itu. Artinya dia menafsirkan nggak umum penafsirannya, tidak umum, meleset jauh. Jadi kalau sudah membuat penafsiran tertentu terus dihujani kritik ya terlepas dari pro dan kontra, tapi termasuk luar biasa, itu udah menandakan bahwa dia sebenarnya zindik. Sebab Islam itu hanya sampai di tenggorokan. Boleh jadi dia hafal Quran, ya bisa. Boleh jadi dia hafal hadis, bisa, nggak ada masalah. Orang sekedar hafalan kan. Tapi tidak menjamin dia sebagai seorang muslim tulen, nggak ngejamin. Pakai gamis, oke. Pakai imamah, pakai sorban, silakan. Tapi juga nggak jamin dia itu Islam tulen. Kan gitu. Karena boleh jadi dia ini seorang zindik. Yang tampilannya Islam tulen tapi hatinya sebenarnya kufur. Tapi tadi dari ciri-cirinya kita bisa menilai. Dan tidak usah ragu-ragu, gampang, kembalikan ke dasar. Kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Itu kelihatan. Yang memaksa penafsirannya, yang memaksa takwilnya, sehingga terjadi konflik-konflik pendapat, pro kontra, hujan kritik, ya itu udah kelihatan. Artinya penafsirannya sangat tidak umum gitu. Itu udah positif zindik gitu. Jadi bayangkan dari segi bahasa, zindik itu kan kotoran yang membahayakan. Udah kotoran karena ada kotoran yang tidak membahayakan. Seperti salah tafsir, itu sekedar kotoran. Salah paham tuh kayak. Tapi nggak berat-berat. Tapi kalau sudah zindik, itu kotoran yang membahayakan. Bukan lagi hilafiyah, bukan hilaf gitu. Udah nyimpang gitu ya. Beda kalau perbedaan pendapat, hilaf namanya. Tapi kan dalam hal-hal yang tidak berat-berat amat. Tapi kalau sudah sesat nyimpang itu bukan hilaf lagi. Anak kecil juga tahu gitu. Wah, nyimpang ini. Wah, ini kok aneh, nah kan gitu. Itu jelas zindik gitu.
Dan sekarang ya banyak jumlahnya, pasti banyak. Karena dari abad kedua sudah ada, dari zaman Rasul sudah ada zindik-zindik itu, ya kan? Sekarang udah 15 abad, ya banyak di mana-mana, di semua negara ada. Terbanyak di mana? Indonesia, karena jumlah umat Islam terbanyak di Indonesia. Jadi gampang nyimpulinnya, zindik itu paling banyak di Indonesia. Nah, ya, biasanya zindik-zindik ini ya buat kelompok-kelompok, entahlah namanya apa kan itu. Tapi intinya dia menyimpang gitu. Dia membuat satu kelompok berdasarkan tafsirnya yang semaunya. Dia buat kelompok karena ya ngumpulin orang-orang yang sependapat dengan pemikirannya kan itu, yang sepemikiran. Dia buat kelompok, entah namanya apa. Tentu punya kegiatan-kegiatan tertentu kan, yang berbeda sama ajaran Rasulullah. Jadi mengerikan zindik ini. Sama dengan munafik lah. Ya, musuh dalam selimut. Nggak kelihatan gitu loh. Ya banyak. Ada ustadz yang mengatakan Islam belum sempurna, itu zindik juga. Bagaimana mungkin ada orang Islam melecehkan Islam? Ya zindik. Ya kan gampang kok menilainya. Ya nggak peduli pangkatnya apa, apakah ulama, apakah ustadz, nggak peduli. Kalau zindik ya zindik saja. Nah, jadi untuk orang awam tadi jangan terbuai, jangan gampang terpesona dengan ustadz-ustadz yang seakan-akan punya kelebihan, ya, ketinggian ilmu, kedalaman ilmu kan gitu, dengan rangkaian kata-katanya, ya, syair-syairnya, retorikanya, jangan terperdaya. Karena tadi seakan-akan sudah benar semua omongannya, karena kita sudah tersihir, ya, tersihir namanya. Padahal ucapannya nyimpang semua. Dan ya ciri zindik itu begitu. Dia menampilkan secara lahiriah sebagai Islam tulen, gitu. Tapi hatinya sebetulnya kafir. Jadi sangat berbahaya. Dan memang ya banyak sudah sangat banyak sekali. Yang kita lihat di YouTube ya itu yang di YouTube. Tapi di luar YouTube, di luar medsos, wallahu alam, ada di setiap penjuru kan gitu. Orang-orang yang menyimpangkan Islam gitu loh. Kan intinya gitu, menyimpangkan jadi menyimpangkan pemahaman yang benar itu disimpangkan. Sengaja. Dengan sadar. Kan gitu. Memang nawaitunya ke sono gitu, anti Islam. Tapi ada di dalam Islam kan gitu. Oke, itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Setidak-tidaknya kita lebih waspada, ya. Adanya menjamurnya kan itu ustadz-ustadz ulama yang sebetulnya dari kaum zindik gitu ya. Jadi kita mesti waspada. Ya hati-hatilah. Jangan sampai terpengaruh, terperdaya gitu ya dengan tampilan-tampilan yang seakan-akan Islam tulen gitu. Seakan-akan. Ya. Jadi jangan terjebak sama casing. Karena boleh jadi di balik casingnya racun, kebusukan gitu kan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.